Hello, sanak family. Jadi hari ini aku akan bikin video gimana aku nipu Instagram. Well, sebenarnya maksudnya adalah how I catfish the internet. Tapi karena aku nggak tahu Indonesianya apa yang cocok, I came up with a title. Karena kalau misalkan di bahasa Indonesia ini apa namanya? Cara aku ngelele internet. Jadi sebenarnya maksud dari video ini tuh cuman my daily makeup routine, tapi demi clickbait, right? Oke, mari kita mulai tutorialnya. Nah, di sini aku udah nyediain beberapa makeup aku yang selalu aku pakai hampir setiap hari atau paling enggak setiap hari sebelum quarantine. Dan di sini aku udah ada kaca. Nah, sesuai kayak makeup pada umumnya, sebelum kita makeupan kita harus cuci muka terlebih dahulu. Jadi aku akan cuci muka sekarang. Wait. I'm back. Dan rambutku sebenarnya tuh nggak basah. Look at the mess. Oke, stop. Sekarang jadi kayak jambul katulistiwa. Jambul Upin aja kalah sama jambul gue. Nah, tadi kan aku udah cuci muka, jadi pasti bibir aku kering banget. Jadi langkah pertamanya adalah bukan minum, tapi aku akan mulai exfoliate dulu bibir aku. Nah, caranya gimana? Pakai handuk. Jadi aku tuh nggak pernah beli exfoliator bibir, nggak begitu efektif. Jadi in my opinion it's just a waste of money. Sedangkan kamu pakai handuk itu ini nggak akan habis, paling brodol digigitin tikus. Tapi you get my point. Jadi cara aku exfoliate adalah pertama siapin anduk, terus kita basahin. Nah, karena aku masuk kamar mandi, aku mau semprot aja. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan lah. Penting sampai basah gini. Kita tuh pertama tempelin dulu ke bibir, kayak sampai yang kering-keringnya tuh jadi lebih lembut gitu loh. Tapi kalau lagi puasa jangan diminum ya. Nah, terus sampai kerasa kayak udah agak basah, agak lembut gitu bibirnya, kita pakai ini baru buat exfoliate. Jangan lupa bagian atasnya juga. Oke, guys, don't do that. Kalau bisa sebenarnya pelan-pelan aja sih, terutama yang bibirnya kering banget. Karena waktu bibirnya kering banget, bibirnya nggak bener-bener basah duluan, terus langsung dikenceng itu tuh nanti kayak jadi agak iritasi gitu loh, sakit. Nah, ini hasilnya. Ini kalau misalkan kalian perhatiin nih, bibirnya tuh jadi karena di exfoliate itu tadi jadi kayak lebih plump sedikit, udah gitu warnanya jadi lebih merah gitu loh. Sorry ya kalau misalkan aku ngeliatnya kesini, ke situ, karena ini aku cuma pakai kamera depan HP. Biasalah kayak kalau cewek fit call pasti yang ngeliatin diri sendiri, bukan yang di fit call ya kan ngaku kalian. Nah, terus selanjutnya aku langsung pakai lip balm. Ini aku pakai dari Oriflame yang Undercare Rose Protection, tapi kayaknya kalian nggak akan kelihatan sih ini. Jadi pokoknya pakai lip balm apapun supaya nggak kering lagi bibirnya. Kalian bisa kayak gitu nggak sih? Selanjutnya, step yang pasti orang akan selalu protes, yang kalau misalkan aku bilang aku langsung, Are you crazy? Lo sehat nggak sih? Lu serius pakai itu? adalah face powder. Aku selalu pakai face powder dulu sebelum foundation. Alasannya adalah, kalian lihat kulit aku tuh yang daerah T-zone sini sangat-sangat berminyak, yang bahkan udah dicuci muka aja masih shining shimmer. Ini aku pakai Revlon yang Touch and Glow Extra Moisturizing Face Powder yang cream beige nomor 55. Pokoknya aku pakai ini cuma di daerah T-zone aja yang paling berminyak. Bawah mata, hidung, jidat, dagu, pojok-pojok bibir sini karena aku nanti akan kasih foundation di sini sama di atas bibir. Nah, terus kenapa aku nggak pakai primer aja yang kayak dari Maybelline Baby Skin gitu-gitu? Karena aku tuh punya, cuman menurut aku itu nggak banyak ngefek gitu loh, hampir sama aja. Terus aku mikirkan kayak kalau misalkan kita pakai face primer itu kan yang untuk wajah berminyak itu pasti pakai silikon ya, bahannya kan silikon base. Yang intinya adalah dia akan nge-clog pores kita, nutup supaya ngurangin produksi minyak gitu. Nah, terus suatu saat aku lagi bersihin makeup, terus di pori-porinya tuh kayak ada bedaknya gitu loh. Berarti terus aku mikir, bedak tuh sebenarnya bisa buat clogging your pores. Ya udah, semenjak itu aku iseng coba kan pakai bedak sebagai face primer anti minyak, dan menurutku itu cukup berfungsi gitu loh. It worked well. Dah. Selanjutnya, kayak yang aku bilang adalah pakai foundation. Ini makeover yang Ultra Cover Liquid Foundation nomor 6. Tapi kayaknya kalian udah gak akan kelihatan dan ini tulisannya udah hilang semua. Nah, dan ini aku pakai sama kayak yang tadi, aku cuman pakai di daerah T-zone aja atau yang aku kasih bedak doang. Aku tetesin aja gitu biasanya. Dagu, jidat,
Terus aku blend dulu. Warna ini tuh termasuk gelap dibanding warna-warna foundation yang lain. Nomor 6 tuh kayak apa ya, nomor 3 yang paling gelap apa gimana gitu. Dan aku langsung aja beli yang ini dulu karena aku lebih suka yang warnanya tuh sama kayak kulit aku, jadi kelihatan natural aja gitu, nggak kelihatan kayak aku pakai make up. Nah terus ini yang bagian di jidat ini aku akan peperin sedikit kayak ke samping-samping sini di atas alis. Fungsinya itu supaya kayak dia tuh nge-frame sedikit alis aku. Nah kalau udah, biasanya aku akan tambahin lagi yang di bagian cornernya bibir aku ini. Corner bibir aku tuh kayak discoloration gitu loh, warnanya gelap banget. It's done. And as you can see, aku nggak ngasih di bagian luar-luar sini. Karena menurutku sini tuh nggak begitu diperhatiin orang ya. Itu pun karena menurutku udah banyak merubah gitu loh. Nah buat kalian yang misalkan punya bekas jerawat atau jerawat, silahkan sih langsung ditutupin aja. Sebenarnya aku juga banyak sih, cuman kayak I don't really care. Toh kalau misalkan di foto buat catfish di internet nggak kelihatan. Selanjutnya aku langsung akan set lagi muka aku pakai powder yang sama. Aku kasih di tempat-tempat yang tadi aku pakein foundation. Kalau ini sebenarnya sesuai selera sih, kalian mau tebel atau tipis pakainya. Kayak penting aku udah ngerasa matte aja tuh sudah cukup. Oke, next aku biasanya tuh akan langsung ke eye makeup. Aku akan cuman pakai pensil alis sama maskara. Dan di sini aku pakai Viva yang hitam. Aku pakai di lower lash line yang bagian luar aja sama upper lash line yang luar. Nih, yang ini udah aku pakein, yang ini aku belum pakein. Kayak kelihatan beda nggak? Kelihatan lah. Ini aku nggak terlalu banyak ya pakainya, soalnya kalau terlalu banyak nanti rock and roll banget. Paling make sure kanan kiri sebisa mungkin agak sama aja, jangan jauh-jauh gitu. Sister not twins. Sebenarnya efeknya adalah supaya bulu mata kita tuh kelihatan kayak lebih tebel, lebih tebel, lebih banyak, lebih berwarna gitu. Udah gitu, masih belum selesai di sini. Biasanya aku akan tarik sedikit eyelinernya kayak dikasih ke sini gitu. Jadi kayak punya bikin efek seakan mata aku tuh lebih panjang gitu. Nih, jadinya kayak gini. Kemudian aku akan pakai maskara. Maskara aku pakai ini. Ini L'Oreal Lash Paradise yang kalian pasti tahu lah. Ini tuh dupe-nya dari Benefit yang Better Than. Tapi sebelum aku pakai maskara, aku akan nyediain satu maskara lagi yang udah habis. Nah, kenapa aku pakai maskara ini yang udah habis? Karena spoolie aku hilang. Mohon maaf, barang aku hilang semua. Jadi aku akan pakai motion yang aku taruh di mata. Aku tarik ke atas sambil aku merem, terus tangannya aku putar. Gini. Fungsinya adalah supaya bulu matanya itu juga tetap ketarik ke atas, dan motion muternya itu untuk ngilangin clumpingnya supaya dia tuh nggak nempel jadi satu gitu loh. Tapi ini tuh emang bagus banget, gimana ini bikin bulu mata tuh jadi lentik, panjang, tebel ke atas gitu. Kalau udah, baru langsung kita pakai. Terus cara aku pakai sama, tarik ke atas, mata merem, puter. Aku akan pakai ini tuh dari pangkal sampai ujung mataku. Tapi kayak di bagian ujung matanya tuh kayak aku tarik seret gitu. Kalian lihat deh, beda nggak sih matanya kanan sama kiri? So, I'm gonna put it on the other lash. Nih jadinya kayak gini. It's so dramatic. Lash extension hook. Terus jangan lupa lower lash line-nya juga dikasih. Siapa yang kalau pakai maskara nggak bisa mingkem? Waktu KKN tuh kan aku sering pakai make up biar nggak kayak gembel banget. Dan aku selalu pakai maskara kayak gini. Temanku tuh bilang apa ya? Kayak ini tuh nggak natural banget. Terus sampai akhirnya waktu pulang KKN ada rapat buat ngurusin surat-surat KKN. Temanku ada yang bilang, kok kamu jadi kelihatan lebih sipit sih? Kamu kenapa? Kira aku habis nangis kali ya. Terus aku bilang, aku gak habis kenapa karena nggak pakai maskara kali. Terus dia bilang, oh iya nggak pakai maskara. So Eka kalau lihat, temen aku namanya Eka. She's such a sweet girl. Nah, next aku akan benerin alis aku. Tapi kan aku nggak suka ngalis, jadi aku akan cuma pakai maskarain lagi buat nyikatin alisku. Sebenarnya sistemnya tuh sama aja kayak kalau kita pakai brow gel. Ngikutin arah alis aja sih. Dengar nggak guys? Aku ngerekam ini jam 3 pagi. Udah ada yang bangunin sahur.
god. Ya aku udah bangun kok guys. Sekolah aku turun. Mereka kok kayak jualan somai ya, kayak masih tut tut tut. Apa sih yang kayak itu loh, ngop ngop. Terus ini udah jadi. Alisnya tuh basically ya cuma sesimpel ini aja. Aku nggak suka ngalis karena itu tuh bener-bener jadi kayak ulet bulu in my eyes. Terus selanjutnya adalah kita pakai lipstick. Yang aku pakai itu 2 produk untuk bikin kayak semacam ombre lips, yaitu pakai Wardah sama Makeover. Ini aku pakai Wardah yang Exclusive Matte Lip Cream. Can you see? Nomor 13. Can you see? Sama Makeover yang Intense Matte Lip Cream nomor 13. Ini sih? No you can't. Dan ini udah mau habis guys, kelihatan kan tuh. Jadi aku yakin kalian semua pasti udah tahu sih caranya bikin ombre lips. Nah pertama tuh aku akan pakai yang pink ini dulu di bagian dalam bibirnya. Nah karena tadi kita udah pakai lip balm, jadi bibirnya tuh nggak akan kering, jadi langsung kayak set. Dan dari pengalaman aku, kalau kita udah exfoliate dari awal, bibir kita tuh mau sampai malam juga akan sangat oke-oke aja gitu loh, nggak akan yang kering crusty gitu. Terus yang ini kita akan pakai luarnya. Tuh jadinya kayak gini. Nah 2 lipstick ini yang punya kan sama-sama Wardah ya. Menurut aku tuh mereka kekurangannya agak kering gitu kalau dipakai. Oleh karena itu aku sekarang akan pakai lip gloss. Jadi ini tuh aku pakai lip gloss dari Marc Jacobs. Ini wajib banget, I love this so much. Tapi aku sendiri udah mau habis. Kayak aku harus nabung berapa lama untuk beli ini. Kayak kelihatan nggak tuh? Tapi kayak aku ini masih segini, aku udah panik sendiri kayak aduh mau habis. How do I buy this? Where do I get the money? Halo sayang, aku ajak nyuri motor yuk buat beli lip gloss. Oke, moving on. Oke, moving on. So kalau kalian perhatiin, lip gloss ini tuh oh, it landed on my mouse pad. Tapi nggak apa, bisa diambil kok. Lip gloss ini tuh udah hilang. Kayaknya tuh tenggelam di sini, nggak tahu gimana ceritanya, tapi copot, tapi nggak apa-apa. Oke, moving on. Nah, aku aplikasiinnya adalah ya tadi yang jatuh dulu aja aku pakai karena sayang. Aku akan pakai ini paling banyak di bagian tengah bibir gini. Terus sisanya yang ada di blushnya aku paperin ke samping-sampingnya. Tuh, kelihatan nggak? Like, the shine. Oh, the shine is so juicy. Terus yang atas juga sama, aku akan pakai banyakan di tengah, sisanya dipeperin ke samping. Lihat hasilnya. Oh, so pretty. Terus bagusnya lagi lip gloss adalah dia kan kayak rada sheer gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mess up, itu tuh nggak begitu kelihatan. Nobody will notice. And last but not least, aku punya pakai blush tapi sangat sedikit. Dan blush yang aku pakai adalah lipstick. Aku nggak punya blush juga, aku nggak begitu suka pakai, nggak suka beli banyak barang yang bisa kita gantiin pakai barang lain. Kayak contohnya pakai lipstick ini buat blush on. Blush on semua orang pasti tahu lah cara pakainya. Terus kayak nggak terlalu banyak gitu, kelihatan kayak aku punya complexion yang udah naturally punya warna merah gitu. Sama aku kasih di bawah dagu sini juga. Tuh, jadi aku pakainya cuma setipis itu aja. So it's kinda done. And now I guess I'm gonna fix my hair and mandatory montage time. Emang ngerekam. Sini mah, ini mama aku dateng. Aku mau sahur dulu guys. Mau ya aja nih, biar mama kecantikan dia. Ayo montage. Oke.
So, thank you so much for watching guys. Sekarang aku mau sahur dulu. Bye!